Halo, shalom semuanya. Saya senang ketemu kamu di video ini dari channel saya ini. Apa kabar? Ya, saya berharap kamu sehat dan dalam keadaan yang baik. Amin. Hari ini saya punya yang spesial, yaitu ubah pikiran akan ubah hidup. Wow. Ini keren banget guys, jangan dilewatkan, bahkan tolong bagikan ke teman-teman kamu. Saya percaya setelah kamu dengar ini akan berguna sekali buat kehidupan kamu sehari-hari. Katakan amin. Nah, saya mau menyapa dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya. Salam kenal ya, saya senang lihat kamu, walaupun gak kelihatan. Subscribe, siapa tahu nanti ketika saya punya video baru, kamu ternotifikasi dan siapa tahu bisa menjadi berkat. Amin. Sebelum kita mulai, kita ngopi dulu. Kita doa dulu ya. Bapa di sorga, hamba berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan menolong kami untuk sesi ini Tuhan. Hikmat dan pengertian-Mu dan kuasa-Mu menyertai kami ketika pembahasan sesi ini dilakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Nah teman-teman, saya akan beri judul video ini adalah ubah pikiran dan ubah hidup. Tadi udah ya? Nggak apa-apa ya. Nah gini teman-teman, saya mau ngomong gini. Dengar baik. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, jangan aneh-aneh. Ubahlah pikiranmu. Saya ulang. Jika kamu pengen mengubah hidupmu, jangan lakukan yang aneh-aneh, apalah itulah. No. Tapi ubahlah pikiran kamu. Ubahlah mindset kamu, cara berpikir kamu. Nah, dengar baik. Saya langsung kasih kamu sebuah cerita yang menarik sekali. Dan ini kayaknya bisa berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Apa? Ada kesaksian yang diceritakan oleh pendeta dari Afrika. Ceritanya keren banget. Dia cerita gini, satu kali ada jemaatnya dia yang masih gadis, belum menikah. Ya, dia selalu berpikir gini teman-teman. Dia selalu berpikir bahwa dia itu nggak menarik. Dia nggak cantik. Nggak ada pria yang mau sama dia. Dia selalu berpikir gitu. Dan dia pasti sulit mendapatkan jodoh. Entah mengapa itu terjadi, tapi pikirannya selalu gitu. Jadi dia seperti dibelenggu oleh pikirannya sendiri. Nah, satu kali gadis ini mendengar khotbah pendetanya di gereja bahwa kita harus mengubah pikiran kita untuk kita bisa mengubah hidup kita. Lalu dia mulai mengubah pikirannya. Dengar baik. Dia mulai berpikir gini teman-teman. Saya menarik. Saya unik, saya cantik. Saya punya potensi. Saya bukan orang biasa-biasa aja. Tapi saya orang luar biasa. Nah, sejak dia mengubah pikirannya, ternyata dia mulai berdandan. Mulai merapikan diri. Mungkin kasih wangi-wangian gitu ya. Lalu dia mulai percaya diri. Dia mulai menyapa. Dia mulai bersemangat. Hidupnya ditambah dengan keceriaan. Dia mulai berani menampilkan potensinya. Wow, luar biasa. Apa yang terjadi? Dengar baik. Singkat cerita, beberapa laki-laki serius mendekati dia. Tiba-tiba dia laku guys. Lalu singkat cerita, dalam waktu yang pendek, dia menikah dengan seorang pria idaman. Wow, luar biasa. Hanya apa? Hanya dia mengganti pikirannya yang salah dengan pikiran yang benar. Katakan amin. Bayangin ya, gadis ini hanya mengganti pikirannya, mengubah pikirannya, hidupnya berubah. Wow. Nah, saya pengen tanya sama kamu, hal apa dari hidup kamu yang pengen kamu ubah hari ini? Ubah mulai dari pikiran kamu. Mungkin hari ini kamu merasa kamu bukan siapa-siapa. Kamu orang bodoh, kamu orang miskin. Kamu
dari latar keluarga yang berantakan. Lalu itu menghantui kamu, itu membelenggu kamu. Sehingga kamu ya gak pernah melakukan hal-hal besar karena pikiranmu terus membelenggu kamu. Hari ini tidak kebetulan kamu mendengarkan firman Tuhan ini. Katakan amin. Ya. Nah, teman-teman, saya perhatikan pikiranmu sekali lagi itu menentukan hidup kamu. Ya, pikiran kamu menentukan hidup kamu. Wah, ngeri banget nih. Woi, kamu perlu menjaga pikiranmu, guys. Ya. Dan saya mau bilang gini, dengar baik. Pikiran kita ini adalah medan pertempuran terbesar. Ya, saya ulang. Pikiran kita adalah medan pertempuran terbesar. Dan kalau kamu kalah dalam pikiranmu, maka kamu akan kalah dalam kehidupan ini. Waduh, kamu harus menang di pikiran, guys. Kalau kamu menang di pikiranmu, hidupmu akan penuh dengan kemenangan juga. Amin. Nah, dengar firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kalian perhatikan, hati itu selalu identik dengan pikiran. Ya, kalau kamu nggak percaya, kamu yang punya Alkitab elektronik di handphone, di laptop ya, kamu bisa ketik hati spasi pikiran. Nanti akan muncul bersamaan dan kamu akan dapati ayat-ayat bahwa ternyata hati itu juga pikiran. Yes. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan kamu perlu waspada, menjaga pikiranmu, ya, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Menentukan banget loh guys pikiran. Nah, pertanyaan saya, pikiran kamu hari-hari ini kamu isi dengan pikiran-pikiran seperti apa? Kalau kamu isi dengan pikiran-pikiran yang salah, hidupmu akan salah. Kalau kamu isi pikiran dengan sampah, maka hidupmu akan sampah. Iya, serius. Jadi, ini penting banget. Ini krusial banget. Ya. Lalu, kamu yang sedang mungkin, contoh aja ya, belajar nyetir. Pengen nyetir, tapi ada pikiran yang membelenggu. Kamu gak bisa nyetir. Apalagi mungkin yang perempuan. Di pikiran kamu terus terngiang-ngiang. Pikiran yang salah. Kamu gak bisa nyetir. Kamu nggak bisa nyetir. Nah, kalau kamu percayai pikiran itu, dengar baik, kamu selamanya tidak akan pernah bisa nyetir. Yuk, copot yuk. Lepasin pikiran yang kamu nggak bisa nyetir. Dan kamu berkata, isi pikiran, aku bisa nyetir. Aku bisa nyetir. Orang-orang yang takut berbisnis, karena pikiran yang dibelenggu, saya nggak bisa berdagang, saya nggak bisa berbisnis. Maka ketika kamu percayai itu, maka sampai kamu mati, maaf kata, kamu nggak bisa berbisnis dan kamu nggak bisa berdagang. Oleh sebab itu, buang pikiran yang salah, ganti. Aku bisa berbisnis. Aku akan jadi pebisnis yang sukses. Aku akan jadi pedagang yang luar biasa. Amin. Apalagi, kamu pengen jadi apa? Ya, ayo ganti pikiranmu yang salah dengan pikiran yang benar. Ya, karena pikiran ini menentukan kehidupan ini. Nah, pikiran-pikiran dosa, pikiran-pikiran duniawi itu bahaya, teman-teman. Ya, contoh. Mungkin anggapan orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan mengatakan bahwa free sex buat anak muda itu biasa. Itu nggak dosa, itu malahan modern. Jangan kuno kuno lu, nggak free sex. Dan ketika kamu membiarkan pikiran dosa, pikiran duniawi itu masuk, dengar baik, maka jangan kaget kamu akan melakukan free sex. Kalau kamu membenteng pikiran, enggak, aku harus jaga kekudusan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Ya, pacaranku harus kudus. Saya nggak akan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kalau kamu isi pikiran dengan itu, maka hidupmu akan seperti itu. Amin. Ya.
Contoh, teman kamu yang nggak kenal Tuhan mungkin ngomong gini, kalau gua nih, orang tua rese gua lawan. Nah kalau dia baik ya saya baik, tapi kalau rese gua lawan, nggak peduli gua. Kayaknya benar juga nih, bahaya ya. Alkitab nggak pernah ngasih catatan, hormatilah orang tuamu hanya yang tidak rese, nggak ada. Ya mungkin ada orang tua yang kurang bijaksana, ya. Tapi perintah Tuhan tetap hormati orang tua kamu, ya. Jangan dicampuri, dihamirkan dengan pemikiran duniawi yang dosa, bahaya. Lalu selanjutnya, mungkin orang-orang yang tidak kenal Tuhan bilang, ngampuni dia, gua mah ogah, enak aja, dia udah nyakitin gue, ngampun, gak ada. Kayaknya kita boleh juga nih pemikiran. Kalau kamu gak bentengi, tiba-tiba secara kamu gak sadar, itu bisa masuk loh dalam pikiran kamu. Ketika kamu disakiti orang, maka kamu susah. Tiba-tiba kamu jadi orang yang keras hati, gak mau mengampuni. Wow, betapa bahayanya pikiran-pikiran ini. Amin. Lalu pikiran dosa lagi apanya? Lain lagi apa? Contoh nih, kita gak sadar, kita ngelihat artis-artis yang keren, yang cantik, yang ganteng. Tiba-tiba mereka bercerai. Loh, habis bercerai kok kayaknya bahagia ya? Boleh nih. Tiba-tiba kamu yang sudah nikah ribut dengan pasanganmu. Lalu kamu berpikir, tanpa sadar karena masuk di alam bawah sadarmu. Ngomong apa? Gue kayaknya cerai aja. Lebih enak tuh kayak artis-artis itu. Tapi gak sadar loh. Nah itulah bahaya kalau kita gak menjagai pikiran kita. Benar? Nah lalu selanjutnya teman-teman. Kadang-kadang kalau boleh jujur nih, ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Hati-hati teman-teman. Ya. Tapi kita nggak boleh, kita jangan benci orangnya, ya. Tapi benci dosanya atau benci setannya, rohnya, kuasa gelapnya, iblisnya yang mempengaruhi orang itu. Contoh nih ya, ini kisah nyata. Kamu tahu Thomas Alva Edison yang menciptakan bola lampu, ya? Dia berusaha 10.000 kali baru berhasil. Nah, kamu tahu nggak kisahnya? Ketika dia SD, ya Thomas Alva Edison kecil yang sedang SD, ya waktu itu sedang duduk di sekolah dasar. Suatu hari dia pulang membawa surat, ya, dari gurunya untuk diberikan kepada ibunya. Dan ketika ibunya baca, lalu Thomas ini tanya, "Ibu, suratnya isinya apa emang?" Lalu ibunya membacakan gini, "Oh, ini loh nak, guru kamu bilang, Ibu, anak ibu ini terlalu jenius. Sehingga guru-guru gak sanggup mengajar anak ibu yang jenius ini. Udah Thomas dikeluarkan dari sekolah karena terlalu jenius dan biar ibunya saja yang mengajarnya di rumah." Oh berarti aku gak sekolah ibu? Guru-guru gak sanggup ngajar aku? Iya nak, kamu nanti mulai besok akan sekolah sama ibu aja ya. Ibu yang ngajarin kamu sendiri. Singkat cerita, Thomas Alva Edison menemukan pijar lampu, menemukan temuan-temuan spektakuler lainnya. Sampai dia punya 1.300 lebih hak paten yang penemuan yang luar biasa yang dia temukan. Penemuan-penemuan yang luar biasa. Dia jadi orang hebat. Dia benar-benar jadi orang jenius. Suatu kali, ya, dia itu bongkar-bongkar gudangnya. Nah, ketika dia menemukan surat, ya ampun ini kan surat yang dulu, waktu saya SD, lalu dia buka. Ternyata isi suratnya membuat Thomas Alva Edison yang dewasa kaget luar biasa. Ternyata apa yang ditulis oleh gurunya? Ternyata gurunya ngomong gini, "Ibu, anak ibu terlalu bodoh sehingga kami guru-guru di sekolah ini tidak sanggup ngajar Thomas yang bodoh ini. Silahkan ibu sendiri saja yang mengajar anak ibu yang bodoh ini." Thomas kaget luar biasa. Ternyata ibunya tidak membiarkan
perkataan-perkataan yang menjatuhkan Thomas untuk dikasih tahu ke Thomas. Dan dia bersyukur. Ya, sebab kalau dia dengar itu, mungkin hari ini Thomas Alva Edison tidak berhasil menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang orang-orang ngomongin tentang kita yang negatif, lalu kita menerima itu. Iya ya, gue memang negatif, gue memang jelek, gak bisa apa-apa. Dan itu bahayanya akan jadi nasib kamu, guys. Ya, yuk bentengi pikiran kamu. Ya. Nyontek dulu ya. Ngopi dulu, guys. Kamu nonton video ini pagi, siang, sore, malam? Kalau saya sedang di jam 6 sore. Ya, boleh dong ketik, aku pagi hari nih Kak nonton. Aku malam hari. Aku sore hari. Aku gak bisa tidur tengah malam. Intermezzo aja ini ya, iklan aja ya. Ya, nah teman-teman, saya pengen kita semua untuk mengganti pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Ubah yuk dengan pikiran yang benar. Ya, bukan hanya pikiran positif teman-teman, tapi lebih dari pikiran positif. Kalau orang dunia ngajarin, yuk berpikir positif, yuk pikirannya positif yuk. Woi, kita anak-anak Tuhan, levelnya lebih naik. Bukan hanya positif, tapi pikiran yang benar. Ya, yang benar. Nah, saya akan bacakan sebuah ayat. Ya, dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia. Nah, perhatikan nih, semua yang apa? Benar. Ya, kita naik level bukan pikiran yang positif saja, tapi pikiran yang benar sesuai dengan pikiran Kristus, pikiran firman Allah. Amin. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Guys, buang pikiran jahatmu, buang pikiran dosa, buang pikiran duniawi, ganti dengan pikiran yang benar sesuai dengan firman Allah. Katakan amin. Ya, menurut The Aladdin Factor, ya, karya Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, ya, setiap hari manusia itu menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Oh my God. Bahkan ada jurnal yang lain saya baca, setiap hari manusia itu berpikir 7.000 pikiran. Luar biasa ya. Tapi menurut Fakultas Kedokteran di San Francisco, lebih dari 80% pikiran manusia itu tadi bersifat negatif. Ya ampun. Jadi ada 60-70.000 pikiran, tapi 80%-nya itu pikiran negatif. Yang bersifat negatif. Bayangkan, yang negatif itu yang mengendalikan manusia-manusia itu. Oh my God, bahaya banget kan? Makanya banyak manusia-manusia kelakuannya negatif. Karena ternyata pikirannya 80% bersifat negatif. Hari ini peringatan buat kita semua. Jangan berpikir dosa, negatif, yang jahat, yang cemar. Ya, ganti semua dengan pikiran yang mulia, yang benar, yang kudus. Ya, yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Guys, saya masih heran banyak orang-orang Kristen yang merasa dirinya negatif. Dirinya nggak benar. Contoh, merasa dirinya nggak berharga. Ya, ayo ganti. Woi, kamu berharga. Siapa yang bilang Kak Jim? Bukan saya, firman Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong, baca di Yesaya. Ya, Tuhan yang ngomong sama setiap kita, kamu dan saya dan kamu. Tuhan bilang gini, kamu berharga di mataku. Jangan dengerin orang bilang, saudaramu yang meremehkan kamu, teman-teman kamu yang underestimate sama kamu. Ya, dengar yang Tuhan katakan, masukkan dalam pikiranmu. Aku berharga. Amin.
Lalu, aku luar biasa. Terjemahan Alkitab yang lain kasih tahu kita bahwa kita ini luar biasa, guys. Kamu luar biasa. Iya, kamu luar biasa. Kamu bukan biasa, biasa aja. Kenapa saya jadi emosi ya? Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Ya, kamu luar biasa. Selanjutnya, menurut kebenaran firman Tuhan, kamu punya potensi ilahi. Ya, kamu punya talenta dari Tuhan. Kamu punya keterampilan yang Tuhan sudah kasih. Ya, setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Kamu punya potensi. Ya, lalu pegang baik bahwa kamu akan dipakai Tuhan. Ya, bukan biasa-biasa tapi luar biasa. Kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Kamu akan jadi terang dan garam. Banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kamu. Kamu bukan sembarangan orang. Kamu orang hebat, teman-teman. Pegang itu baik-baik. Ya. Lalu kamu juga harus pegang bahwa kamu perlu hidup kudus, hidup mengampuni, hormat sama orang tua. Seperti yang firman Tuhan katakan. Ya. Yuk sekarang boleh nggak cek dari pikiranmu, kira-kira ada ya nggak pikiran-pikiran yang duniawi yang sekarang melekat di pikiran, yang salah, yang negatif, yang dosa, yang jahat, yang tidak berkenan. Ayo buang semuanya. Ubah pikiranmu. Ya, jadi emosi lagi. Maka hidupmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Ya, hidupmu akan berubah. Nah, teman-teman, saya tanya, menurut kamu, menurut pikiranmu, siapa kamu? Apakah kamu bisa menjadi orang yang sukses? Apakah kamu bisa menjadi orang yang hebat, pencapaian melakukan hal-hal yang besar? Bisa nggak menurut kamu? Hei, kalau kamu bilang kamu nggak bisa, kamu tidak akan bisa selamanya. Ya, ayo ganti itu semua. Ya, aku bisa sukses. Ada satu pendeta di Bandung, ya. Pendeta ini dibesarkan dari keluarga yang sangat miskin, ya. Tapi papanya hebat. Setiap hari waktu pendeta ini masih kecil, papanya selalu ngomong gini, "Nak, kita hari ini gak punya rumah. Kita hari ini gak punya mobil. Tapi kamu, nak, pasti nanti kamu punya mobil dan punya rumah. Pasti, nak. Dan bukan hanya satu rumah, bukan satu mobil, tapi 2 rumah, 2 mobil." Setiap hari, guys, sampai pendetanya ini hafal. Tiap hari papa ngomongin, kamu nanti pasti punya rumah, nak. Kamu pasti punya mobil. Itu terus dimasukkan ke dalam pikiran anaknya, teman-teman. Dan hari ini pendeta ini umurnya sekitar 40-an tahun lah ya, di Bandung. Dan hari ini benar, dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil, bukan hanya satu. Jadi apa? Apa yang dimasukkan di pikirannya, itu akan menjadi nasibnya. Itu akan menjadi kehidupannya. Ini motivator sih, ada yang tanya gini, coba bayangkan ya, di dalam seminar ya. Tandahkan tangan kamu gini, bayangkan kamu pegang uang 1 miliar. Ayo cepat bayangkan. Hitungan 10 detik. Lalu sudah 10 detik ditanya lagi. Ada nggak yang kesulitan membayangkan kamu pegang uang 1 miliar di tangan kamu? Banyak yang angkat tangan, teman-teman. Dengan jujur, saya nggak bisa bayangin, Pak. Uang saya 1 juta aja nggak ada. Ini bayangin 1 miliar, seberapa banyak ya? Seberapa banyak tuh 1 miliar? Nah, motivator ini bilang gini, hei, kamu yang nggak bisa bayangin kamu pegang uang 1 miliar, kamu selamanya tidak akan pernah dapat uang 1 miliar. Ternyata kalau kita nggak bisa memikirkan itu, maka kamu tidak akan memperolehnya.
Oleh sebab itu hari ini, ya, ayo pikirkan. Apa yang menjadi panggilan kamu? Pikirkan. Dan kamu akan menjadi besar oleh karena itu. Ya, hari ini firman Tuhan kasih tahu kita, ubah pikiranmu, maka kamu dapat mengubah hidup kamu. Ya, nggak usah aneh-aneh, ubah mindset kamu. Mindset seperti apa? Mindset yang pertama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan mindset duniawi kamu adopsi, ya. Lalu selanjutnya, kamu pengen jadi apa? Ya, pikirkan itu. Saya akan menjadi ini, saya akan menjadi besar, saya akan menjadi punya pengaruh yang luar biasa. Ya, oke? Semoga ini bisa menjadi berkat. Bagikan video ini kepada orang-orang yang menganggap dirinya rendah, ya, pikirannya selalu negatif, pikirannya selalu underestimate, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran negatif. Kirimkan video ini supaya ini bisa menjadi berkat buat mereka. Mereka boleh terbebas dari belenggu di pikirannya. Dan hidup mereka bisa berubah karena kamu ikut andil membagikannya. Tuhan memberkati. Ngopi dulu sekali lagi. Yang belum subscribe bertobat ya. Salah. Bukan bertobat. Silakan subscribe. Supaya tadi ya, ketika saya punya video yang baru, kamu ternotifikasi, siapa tahu bisa menjadi berkat. Dan kalau boleh kasih komennya, mungkin cerita kamu apa, pengalaman kamu apa tentang ubah pikiran ini. Atau kamu boleh ngaku juga di komen. Iya kak, pikiranku banyak yang salah. Iya kak, pikiranku banyak yang negatif. Yuk, tulis di komen. Ya. Oke, see you. Dan boleh saya mau berdoa untuk menutup video ini buat kamu. Bapa, kami bersyukur untuk video rekaman saat ini. Tuhan berkati teman-teman yang sedang menontonnya. Biar ada terobosan terjadi dalam hidupnya. Mereka perlu mengubah pikiran mereka yang sesat, yang salah, yang jahat, yang dosa, yang duniawi. Untuk diubah seperti pikiran Kristus yang benar, yang besar, yang berkat, yang luar biasa. Sehingga mereka mengecap sesuatu yang baik menurut kehendak Tuhan. Tuhan Roh Kudus, kiranya Engkau juga menolong mereka untuk mempraktekkan firman ini dalam kehidupan mereka, supaya mereka menuai buah dari firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Bye-bye. Pikiran. Mau mati? Manual ya? Sorry.